Selamat datang kembali di channel Lapak Kaki 8. Di video kali ini kita ingin membahas mengenai pakan-pakan untuk ikan gapi. Jadi pakan ikan gapi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama pakan alami dan yang kedua pakan buatan atau pakan olahan. Nah, yang pertama-tama kita ingin bahas mengenai pakan alami. Jadi di video ini kita ingin menjelaskan tentang pro dan kontra atau kekurangan dan kelebihan dari jenis-jenis pakan tersebut. Oke, ini dari pakan alami. Kita di sini ada Artemia. Artemia ini sebenarnya dibilang 100% alami juga bukan. Jadi dia ini setengah buatan tapi setengah alami. Kenapa kita bilang buatan? Karena ini kita kultur dengan cara digelembung dan diberi air garam. Ini contohnya. Jadi bentuk aslinya itu dia berupa bubuk yang harus kita kultur. Kita pakai gelembung, air garam, dan dalam satu malam dia menjadi makhluk hidup yang bergerak. Banyak yang ngomong ini menyerupai kutu air sih, tapi beda karena kutu air di air tawar dan ini di air asin, kita perlu garam. Nah, kelebihannya apa sebenarnya kalau dari Artemia ini? Nah, si Artemia ini dia tidak atau sangat sedikit potensinya untuk mengotorkan air, bahkan ketika jumlahnya kita kasih terlalu banyak. Jadi cenderung lebih steril ya. Nah, ini kita coba, kita mau kasih. Ini bergerak loh teman-teman. Dan proteinnya juga gizinya bagus banget untuk ikan gapi. Kita kasih. Dan ikan gapi juga suka banget sama Artemia. Bisa lihat tuh, lagi pada makan semua. Bahkan sampai ukuran dewasa gapi juga masih bisa makan Artemia ini. Nah, dan cara mendapatkannya juga mudah dan nggak mungkin istilahnya kita bisa kehabisan pakan. Berbeda dengan kebanyakan pakan alami, misalkan cacing, atau kalau untuk cupang tuh ada jentik nyamuk, itu ada saatnya kita itu bisa kehabisan pakan gitu. Kalau misalkan jumlah populasi ikan kita banyak, tiba-tiba kehabisan pakan, kita pusing sendiri di situ. Tapi kalau untuk Artemia sendiri, pakan selalu tersedia. Terus dari segi yang kontranya ya, atau negatifnya, Artemia ini terbilang harganya cukup mahal gitu. Per kaleng besar itu nggak nyampe sekilo sih. Itu harganya 700 ribuan lebih. Tapi tenang aja teman-teman, sebenarnya kalau kita kalkulasikan dengan kita memberi pakan alami ya, itu selisihnya juga nggak terlalu banyak. Dan teman-teman mungkin nggak menghitung ya, kalau misalkan teman-teman beli pakan alami, itu kan nggak semuanya bisa kita kasih. Ada yang sebagian mati, belum sebagian yang kita buang, kita seleksi. Misalnya kayak kita beli cacing sutra gitu, itu kan pasti banyak yang mati dan harus kita rawat setiap hari juga, itu kadang bau. Dan hal yang terpenting yang perlu teman-teman tahu, kalau pakan alami yang seperti itu, yang alami maksudnya kita ambil dari alam kayak cacing atau encu atau kutu air, itu berpotensi membawa bibit penyakit. Tapi potensi tersebut juga ya bisa kita eliminasi dengan kita kasih metilen blue di pakan-pakan alami tersebut sebelum kita berikan ke ikan kesayangan kita. Nah, terus untuk dari kutu air sendiri juga nilai-nilai gizinya ya cukup bagus juga, protein gitu. Dan untuk jentik nyamuk juga sebenarnya bagus, tingkat gizinya bagus. Tapi kadang-kadang ada ikan gapi yang nggak terlalu suka dengan jentik nyamuk, mungkin karena ukuran yang besar dan nggak terbiasa dikasih jentik nyamuk. Nah, terus berikutnya kita ingin membahas mengenai si pakan buatan. Sebenarnya ada banyak banget jenis pakan buatan yang bisa kita pilih. Cuma ini sekedar saran aja buat teman-teman ya. Kalau kita ingin membeli pakan buatan, pastikan pakan tersebut jelas istilahnya kadar gizinya, kandungannya, atau apakah ini bagus atau enggak gitu. Gimana sih caranya kita bisa tahu begitu? Paling simpel, lihat brandnya aja deh, mereknya dan harganya. Itu kalau misalkan teman-teman ngelihat
pelet, misalkan di toko pakan ikan hias ada pelet harga 2.000 atau 5.000 tapi dapat sekantong banyak, ya teman-teman patut curiga. Maksudnya kandungannya itu isinya apa gitu. Dan maksudnya bukan curiga gimana, maksudnya kita patut mempertimbangkan gitu loh untuk membeli pakan tersebut. Nah sebenarnya ini teman-teman lihat, ini pakan dari Tetra Gapi, ini khusus ikan gapi. Tetra sendiri ini buatan dari Jerman. Dan sebenarnya kalau kita ngomong ini satu botol sebesar ini kurang lebih sekitar 30 ribuan lebih lah. Mungkin kalau misalkan udah nyampe ke toko ikan hias di kota teman-teman mungkin bisa sampai 40 ribu. Tapi ini worth it banget. Ini habisnya juga lama banget pakai segini. Untuk ikan kita segini juga pemberian tiap hari lama banget habisnya, karena kita memberinya juga kan nggak banyak banget. Ini kita mau kasih contoh teman-teman ya, kita kasih. Dia juga ikan juga doyan banget kok. Nih, ini kita kasih yang ini. Bisa lihat ya teman-teman ya, udah mulai pada makan. Dia bentuknya flakes, jadi potongan-potongan gitu, bukan biji ya, bukan bulir. Nah, terus yang untuk pakan sendiri, misalkan di kota teman-teman agak sulit nih mencari pakan begini, gimana alternatif lainnya? Teman-teman bisa pakai ini pakan buatan yang memang nggak ada merek, tapi ini kita beli kiloan. Tapi teman-teman perlu tahu, sebelum teman-teman beli, teman-teman perlu tahu ini pakan buatan ini asalnya untuk apa gitu. Nah untuk yang ini kita beli di toko perikanan atau pertanian, dan pakan ini biasa digunakan untuk burayak ikan pertanian atau peternakan itu. Jadi bisa lebih terjamin istilahnya, karena memang ini menyangkut peternakan untuk sesuatu hal yang cukup serius gitu, untuk pembesaran ikan. Jadi nggak mungkin nilai gizinya itu jelek gitu loh. Berbeda dengan misalkan kita beli pakan-pakan di toko ikan hias yang harganya 5.000 gitu. Itu kan sebenarnya intinya itu untuk memenuhi kebutuhan pakan ikannya itu, bukan dari segi gizi. Jadi dari istilahnya itu hanya memperpanjang umur ikan gitu ya, kayak ibaratnya kayak kita manusia gitu. Kita manusia misalkan tiap hari kita makan nasi doang hidup kan, tapi gimana nilai gizinya untuk tubuh kita bagus atau enggak. Nah kalau untuk pakan yang kiloan seperti ini, tapi ini tujuannya untuk pembesaran ikan, jadi kurang lebih lah kita paham kalau memang nilai gizinya itu bagus. Ini kita ngomong secara bodoh-bodohan aja gitu ya, ya seperti itu gitu. Dan ikan pun doyan kok. Ini coba kita kasih juga ya. Nih, ini kita kasih ke full black kita. Nih. Tuh, kan doyan kok. Sebenarnya ikan gapi ini nggak repot kok makannya. Dia makan apapun dia makan, selama dengan catatan jumlah mereka agak banyak dan itu membantu nafsu makan mereka lebih baik tuh. Mereka makan semua. Ini masih ada sisa dikit, kita habisin aja. Seneng gitu kalau ngeliat ikan gapi itu makan rebut-rebutan gitu. Wah sehat-sehat semua. Itu caranya untuk ngecek biar gapi sehat gampang sih. Kalau misalkan gapi sehat, kita ada pakan begini, mereka langsung naik. Ada pakan, mereka langsung naik pengen makan. Nah terus pertanyaannya, pakan apa nih yang terbaik untuk kita kasih sebenarnya? Nah untuk dari pakan buatan sendiri, kita itu harus lebih ditakar ya kalau misalkan kita kasih. Jangan sampai kebanyakan banget, karena kalau misalkan kita kasih kebanyakan banget dia bisa mengotori air. Nah terus kalau misalkan seandainya kita kelebihan, di tempat kita sih biasanya kita pakai ini nih. Kalau teman-teman lihat nih, ada keong tuh, ada keong siput. Ini dia ngebantu kita untuk ngabisin pakan-pakan yang tersisa yang nggak dimakan ikan. Biasanya dia ada di bawah-bawah ini nih, kayak titik-titik bekas pelet itu, dia bakal disamper, dia makan oleh si keong tersebut. Dan keong ini sama sekali nggak berbahaya untuk si ikan gapi. Jadi intinya dia bisa membantu membersihkan sisa-sisa pakan, atau mungkin ada ikan gapi yang mati pun dia bisa
makan di situ. Jadi kalau misalkan kita ngomong pakan apa yang terbaik itu jawabannya adalah semua. Kenapa kita bilang semua? Ibaratnya kita manusia ya. Kita manusia juga kan nggak mungkin tiap hari makan jenis makanan yang sama. Pasti kita makan ada sayur, ada buah, ada daging, dan macam-macam tuh karena kita ingin mengambil nutrisi dan jenis-jenis vitamin yang berbeda dari tiap pakan. Begitu juga dengan ikan juga makhluk hidup kan. Jadi kalau misalkan kita bisa ngasih mereka makanan yang jauh lebih variatif, tapi dengan catatan aman ya, itu jauh lebih baik. Ini kalau untuk kita pribadi sendiri, dalam sehari kita selalu mengkombinasikan pakan-pakan ini untuk pertumbuhan ikan bisa jadi lebih maksimal. Itu sih kalau pendapat kita ya. Oke, kelihatannya segitu dulu penjelasan kita mengenai pakan. Teman-teman bisa juga mengeksplorasi jenis-jenis pakan lain. Banyak banget jenis-jenis pakan ikan yang sebenarnya saya sendiri pun belum banyak mengeksplorasi. Tapi dengan menggunakan pakan-pakan ini saya udah cukup puas sih dengan hasil yang kita capai. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Oke, salam kaki 8.